Sosok Wadir Tahti Polda Jabar yang diacungi jempol oleh Pegi. Terungkap sosok Wakil Direktur, Wadir, Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, Tahti, Polda Jawa Barat yang disebut-sebut oleh mantan tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Wadir Tahti ini disebut-sebut oleh Pegi Setiawan sebagai sosok pejabat polisi yang baik. Bahkan Wadir Tahti Polda Jabar menjadi orang pertama yang mengabarkan kebebasan Pegi Setiawan. Wadir Tahti juga mengucapkan selamat atas kebenaran yang dipertahankan oleh Pegi selama ini. Pegi Setiawan mengungkap sosok Wadir Tahti Polda Jabar itu bernama Agus. "Wadir, ke ruangan saya ngucapin, Pegi selamat ya," kata Pegi Setiawan dikutip dari YouTube Diskursus.net, Sabtu, tanggal 13 April tahun 2024. Rupanya menurut Pegi Setiawan, Wadir Tahti itu memang sering memberikan motivasi kepada para tahanan. "Kalau beliau saya acungi jempol Pak, luar biasa, masih ada polisi yang baik," kata Pegi Setiawan. Menurut Pegi, Wadir Tahti itu bernama Agus. Namanya Agus, tapi nama lengkapnya enggak tahu. "Pak Agus, panggilannya," kata Pegi. Kemudian ahli psikolog forensik Reza Indragiri menanyakan tahu dari mana Pegi Setiawan bahwa jabatannya adalah seorang Wadir Tahti Polda Jabar. "Karena dia memperkenalkan Wadir," terus kata petugas-petugas memperkenalkan katanya itu Wadir, jelas Pegi Setiawan lagi. Pegi mengatakan, Wadir Tahti saat kunjungan ke tahanan itu selalu memberikan motivasi-motivasi kepada para tahanan agar semakin kompak. Pada hari putusan pra-peradilan itu, Wadir Tahti juga menjadi orang yang pertama kali memberi ucapan selamat kepada Pegi Setiawan. "Ngasih tahu sudah ada putusan, kamu boleh pulang, bisa kumpul sama keluarga," kata Pegi. Bahkan menurut Pegi, polisi Benarma Agus itu juga meminta para tahanan lain agar mencontoh Pegi Setiawan. "Langsung bilang ke yang lain, untuk yang lain kalau kalian yang benar tetap pertahankan kebenaran, untuk yang salah kalian harus akui kesalahan kalian. Ini Pegi salah satu contoh terbaik dan ini motivasi buat kalian semua supaya bisa lebih baik ke depannya," kata Pegi Setiawan. Berdasarkan penelusuran tribunnews.bogor.com dari berbagai sumber, pejabat di Tahti Polda Jabar yang bernama Agus itu merupakan Kompol Agus Mujianto. Namun pada beberapa sumber, Kompol Agus Mujianto disebutkan menjabat sebagai Kasubdit Pamtah di Tahti Polda Jabar. Pada akun Instagram di Tahti Polda Jabar, Kompol Agus Mujianto memang aktif berhubungan dengan para tahanan. Kompol Agus Mujianto memang kerap mendampingi Dir Tahti Polda Jabar AKBP Hadianur pada banyak kegiatan. Bahkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2023, Kompol Agus Mujianto mendampingi Dir Tahti Polda Jabar melaksanakan supervisi Jukrah PAM tahanan di Rutan Polres Cirebon Kota. Kegiatan itu bahkan diunggah di website resmi Humas Polri. Pada kegiatan itu, Kompol Agus Mujianto bahkan sempat berfoto dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Terlihat Dir Tahti Polda Jabar AKBP Hadianur berfoto dengan Wakapolres Cirebon Kota Kompol Rizky Adi Saputro. Pada foto itu ada pula para Kapolsek jajaran Polres Cirebon Kota, salah satunya Ibtu Rudiana yang merupakan Kapolsek Kapetakan. Antara Ibtu Rudiana dan Kompol Agus Mujianto tampak terhalang oleh dua anggota polisi lainnya. Setelah Pegi Setiawan resmi bebas, dua nama Pegi lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Pegi Cianjur dan Pegi Cirebon.
Hal ini dilakukan setelah pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2J mencurigai AF dan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya. Status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Peggy tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Peggy langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif. Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan pra-peradilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan pra-peradilan Peggy. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim. Keberadaan AF kini menjadi misterius pasca Peggy Setiawan bebas. Bahkan keluarganya pun tak mengetahui keberadaan AF usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas. AF merupakan salah satu saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian AF bahkan membuat Ibtu Rudiana menangkap Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto. Bahkan kini mereka dihukum penjara seumur hidup. Kini setelah Peggy Setiawan bebas, AF justru menghilang. AF bahkan tak ada di rumah keluarganya, Kampung Pilar, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keluarganya, AF pergi dari rumah sejak kesaksiannya tentang Peggy Setiawan ramai diperbincangkan. Kini di rumah tersebut hanya ada orang tua, kakak dan sepupunya saja. Menurut keluarga, AF memang kerap berpindah tempat untuk merantau mencari pekerjaan. Seperti yang dilakukannya saat di Cirebon dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil. Kurang tahu sekarang emak MAH, gak pernah ini, kata keluarga soal keberadaan AF. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengaku sudah pernah ke lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Perjuangan Cirebon. Reza Indragiri menguji kesaksian AF yang mengaku melihat Peggy Setiawan dan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dengan kondisi gelap. Dia meyakini bahwa kesaksian AF adalah palsu. Sebelumnya teman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Indra mengungkap bahwa AF memiliki dendam. Sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki, beberapa terpidana sempat menggerebek AF dan Dede di bengkel. Saat itu beberapa terpidana dan warga memukuli AF karena kepergok membawa perempuan ke dalam bengkel. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno 2J. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF.
Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang.